Sayyid yang di Madinah ini yang dapat beberapa lembar rambut tadi, saudara menghadiahkan kepada saya 1 lembar rambut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya 1 lembar. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi di channel Dakwah Populer. Seperti biasanya teman-teman, kita akan bereaction video yang tengah viral sedang booming saat ini teman-teman. Dan di video kali ini ya, kita akan membahas tentang penemuan rambut Nabi ya, atau peninggalan rambut Nabi Muhammad SAW. Apakah rambut yang diklaim ya sebagai rambut Nabi Muhammad SAW ini apakah asli ya? Kalau memang benar asli adanya, ya alhamdulillah teman-teman. Yang jadi titik permasalahannya jika memang rambut Nabi Muhammad SAW ini diklaim asli teman-teman, dalam tanda kutip ya, kemudian disalahgunakan ya. Sebagaimana rambut Nabi Muhammad SAW ya patut kita jaga kalau memang benar asli adanya teman-teman ya. Rambut milik dari seorang yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Tapi kalau jika ya rambut ini hanya digunakan sebagai penyalahgunaan, contohnya untuk tabaruk tapi dengan hal-hal yang menyimpang atau mungkin dijadikan jimat gitu kan, bisa jadi ini justru banyak kemudaratan teman-teman ya, yang harusnya dijaga sebagai peninggalan Rasulullah SAW gitu kan. Nah di Indonesia ini teman-teman ya, teman-teman banyak yang mengeklaim bahwa mendapatkan rambut Nabi Muhammad SAW ya, entah ini dari silsilah atau dari secara kronologi ini dari mana gitu teman-teman, karena secara pembuktian secara ilmiah juga tidak begitu jelas. Bahkan MUI sendiri pun mempertanyakan hal tersebut teman-teman. Pro dan kontra kini tengah menyelimuti rambut Nabi Muhammad SAW milik penyanyi religi kondang Indonesia yaitu Opik. Beberapa orang mulai mempertanyakan manfaat sampai keaslian rambut Nabi Muhammad SAW yang dimiliki pelantun Tomboati itu sebagai peninggalan Rasulullah SAW tersebut. Salah satu sosok yang mempermasalahkan rambut Kanjeng Nabi adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI yaitu Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, LCMA. Seperti dikutip dari laman detik.com, pria 62 tahun ini mempertanyakan apa benar itu rambut Nabi? Kalau benar, kok bisa dibawa ke Indonesia? Termasuk Habib Rizik Syihab ya, dimana beliau menyatakan bahwa mempunyai 1 helai rambut Rasulullah SAW ya. Di situ dipamerkan di depan banyak publik, bahkan ada sertifikatnya teman-teman. Menjaga daripada peninggalan Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian salah satu pemegang rambut tersebut, saudara mengamanatkan beberapa lembar rambut ke salah satu sayyid di Madinah. Sayyid yang di Madinah ini yang dapat beberapa lembar rambut tadi, saudara menghadiahkan kepada saya 1 lembar rambut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya 1 lembar. Nah selanjutnya rambut tersebut saya tunjukkan ya ikhwan, saya simpan di dalam kotak ini. Sallu ala nabi. Yang kedua juga Charlie Van Houten teman-teman. Wah bagaimana bisa ya Charlie Van Houten ya sebagai vokalis band, tetapi tidak disangka ya dia bisa mendapatkan rambut dari Rasulullah SAW ya. Entah dia mengambil atau dipinjamin dari siapa, saya juga tidak tahu teman-teman. Tetapi menurut informasi yang beredar bahwa Charlie Van Houten ini membawa rambut Rasulullah SAW yang kemudian di situ ada ibu-ibu yang secara histeris gitu kan menangis jadi-jadinya ya. Sebuah video viral memperhatikan seorang wanita menangis histeris ketika mencium rambut Nabi Muhammad SAW yang dipegang oleh musisi Charlie Van Houten. Di dalam video yang viral di media sosial, tampak wanita itu menangis histeris ketika melihat dan menciuminya.
Yang tidak kalah menarik juga, ini berita yang sudah lama juga teman-teman, bahwa rambut Nabi Muhammad SAW dibawa oleh salah satu penyanyi, yaitu Opik teman-teman, penyanyi religi. Di situ Opik ini juga membawa rambut Nabi Muhammad SAW. Entah teman-teman ya, yang jadi pertanyaan saya, motifnya apa teman-teman? Kalau untuk menjaganya, untuk merawatnya, ya silahkan saja. Tetapi sangat disayangkan kalau memang rambut ini yang pertama palsu teman-teman, bukan asli. Kemudian yang kedua, rambut ini dijadikan disalahgunakan teman-teman ya, karena memang ini adalah hal yang sakral ya, yang patut kita jaga. Tetapi nanti kalau ada pelencengan-pelencengan tidak sesuai semestinya, nah ini juga malah menimbulkan mudarat teman-teman ya. Buka ya. Salawat ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Rabbi, Namanya pendapat dari Ustadz Firanda Andirja ya, tentang rambut Nabi Muhammad SAW. Apakah benar adanya teman-teman? Kita melihat. Itu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut, yang ada zaman sekarang, tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih, tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang, ada orang bilang ini rambut Nabi, dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya, rambut Nabi SAW. Jadi, benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah? Dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya, terus kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya, dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Menurut teman-teman gimana tentang orang-orang yang sudah membawa ya, entah itu sehelai atau beberapa helai dari rambut Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW? Apakah ini asli atau palsu ya? Menurut saya pribadi kalau memang ini rambut asli, alhamdulillah ya, kita jaga, kita rawat ya. Tetapi kalau palsu ya, ini sangat disayangkan ya. Yang jelas ya, ketika Nabi Muhammad SAW ya, ketika wafat atau meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW berpesan ya, aku tinggalkan 2 perkara maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Kita mengikuti kitabullah wa sunnata Rasul teman-teman, mengikuti Al-Quran dan sunnah daripada Rasulullah SAW. Kalau hadis mengenai Nabi Muhammad SAW meninggal, saya pribadi tidak menemukan tentang hadis Rasulullah meninggalkan rambut ini, peninggalan barang ini gitu kan, untuk umatnya ya, untuk dijaga. Tetapi yang ditinggalkan hanya 2 perkara yang jelas ya, kalau kita ingin selamat tidak tersesat, yaitu kitabullah wa sunnata Rasul teman-teman ya. Maka dari itu entah apa motifnya, teman-teman bisa menilai sendiri ya. Saya tidak mengklaim ini asli atau palsu, karena yang berhak atau yang bertanggung jawab adalah pihak masing-masing yang membawa rambut Rasulullah SAW, teman-teman. Oke, itu saja teman-teman video kali ini ya. Nantikan video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.